Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrazaqil fatahil alim, al-hasibil jalilil karim, allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Abul Qasim wa Abu Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ja'alana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam hadir pada 19 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan 30 April 2021 Masehi. 45 menit ke depan kami akan membahas tentang wakaf, kisah-kisah dan permasalahannya. Dan di samping kiri Bunda ada Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami bersama Kiai Haji Dr. Andes Muhtar Adam. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Babu Salam dan berpengalaman ikut serta ya dalam pelaku sejarah dalam undang-undang wakaf. Nah, sebelum kita nyampai kepada undang-undang wakaf, tentu pada umumnya ingin mengetahui sesungguhnya apa sih Pak Kiai yang dikatakan dengan wakaf itu, gitu ya, dan bagaimana caranya secara ringkas saja kalau ada di antara kami ingin berwakaf. Mangga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi alim. Syukur alhamdulillah karena dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke 19 apa 20? 9. Ya. 19 kayaknya. 19. Aduh, sudah lupa ini. Kemarin 17, sekarang 18. Iya, 18. Ya, mudah-mudahan ibadah Ramadan yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika ada sedikit kekurangan-kekurangan, mudah-mudahan memperoleh maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya kita diberi kekuatan untuk mampu melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita benar-benar nanti Idul Fitri. Dan mudah-mudahan Ramadan ini kita jadikan bulan maghfirah dan bulan rahmat. Amin. Bulan rahmatan lil alamin. Kita bersedekah, berimpak, berwakaf, bernazar pada bulan Ramadan ini. Kalau kita tinjau dari bahasa, wakaf itu kalau di dalam Quran itu kan ada wakaf wajib. Sehingga dari arti harfiahnya wakaf itu berhenti. Ya. Berhenti karena sudah diwakafkan, tidak boleh diakui lagi milikku, dan wakaf itu kekal selama-lamanya untuk Allah, ya, sehingga wakaf milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tinggal apa yang kita berikan dalam fond sosial. Dalam Islam itu ada 16 macam. Ini bisa lihat di dalam buku Pak Kiai Ma'rifatullah. Itu ada fond sosial, ada 16 macam. Ada zakat, zakat fitrah, infak, sedekah, wakaf, nazar, hibah,
fidyah, hadiah, iya, ada hadiah. riba, ada hadiah, ada undang-undang darurat. Undang-undang darurat. Misalnya ada bencana ya? Ya, karena bencana alam. Ya. Walaupun sudah berzakat, sudah berimpak, tapi ada darurat, maka orang yang kaya itu juga harus diminta hartanya. Itu undang-undang darurat. Ya. Seperti sekarang ini banyak ya. Kapal selam. Ya, tuh. Itu kan ya. Keluarga yang ditinggalkannya harus ada jaminan sosial ya, diantaranya. Ya, itu tugas pemerintah itu yang menjamin pensiunnya, kemudian sekolah putra-putrinya. Ya, apalagi bantuan sosialnya gitu. Iya. Ya, itu. Jadi 19 wakaf. Ya. 19. Wakaf. Dan saya di DPR itu 99 sampai 2004 ya. itu berjuang mati-matian untuk menciptakan undang-undang yang syar'i. Ya, syar'i sesuai dengan syariat. Nah, termasuk undang-undang wakaf ini ya. Sebagai pelaku sejarah lahirnya Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004. Tahun 2004 pas terakhir ya? Ya, pas terakhir. Biasanya di DPR itu kalau ada undang-undang wakaf, ada undang-undang itu studi banding ke beberapa daerah. Seperti mengenai dahulu, DPR dahulu itu mengenai bank syariat, itu DPR studi banding ke Iran. Ya. Sebelum ada muamalah syariah, mandiri itu syariah. DPR dahulu studi banding ke Iran. Kalau saya juga dengan rombongan, kalau tidak salah 35 orang, itu studi banding ke Iran. Salah satunya yang jadi rujukan Pak Kiai ya? Rujukan mengenai undang-undang. Karena mereka wakaf. Mungkin sudah stabil. Sudah stabil. Iya. Dan masyarakatnya sudah paham. Dan kalau kita bicara pengalaman, ini pengalaman saja. Betul Pak Kiai, betul. Bisa ya. Ini. Mangga silahkan disampaikan. Pengalaman saja, kita berangkat pada saat itu perjalanan dari Jakarta ke Abu Dhabi terus ke Teheran. Tapi kita ketinggalan pesawat, akhirnya ambil pesawat lain, kita ke Teheran pada saat itu. Sampai barang-barang kita juga ketinggalan gitu. Karena sudah janji di sana. Itu sebelum kita memperoleh undang-undang mereka itu tentang wakaf, kita dibawa ke sebuah toko Toserba mungkin Toserba, seperti Borma gitu ya. Dia cerita ini wakaf, bukan milik perseorangan. Jadi Toserba ini wakaf seseorang kaya dan seluruh keuntungannya itu digunakan untuk syariat. Kepentingan masyarakat umum. Ya. Sudah itu kita dibawa lagi melihat hotel. Di Bandung ini kontinental gitu ya. Internasional. Ya, datang ke sana diceritakan lagi bahwa hotel ini wakaf seseorang dan hasilnya itu untuk kepentingan umat masyarakat. Ya. Sudah itu kita dibawa lagi ke toko kitab. Toko-toko kitab itu banyak kitab-kitab ini seperti ini tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ad-Durrul Mansur, tafsir, buku-buku kitab-kitab itu banyak di sana disimpan wakaf orang-orang kaya sehingga kita beli itu bebas, hanya memberi penjaganya saja beberapa real. Tip mungkin ya? Iya. Tip untuk penjaganya. Iya, tip untuk penjaganya. Sudah itu baru kita memperoleh pengalaman undang-undang wakaf mereka itu. Ya. Jadi seperti apa yang diceritakan Pak Kiai tentang fenomena di Iran, itu kira-kira di Indonesia bisa dilaksanakan Pak Kiai, apalagi dengan ada undang-undang wakaf? Oh iya, sudah. Ini kan undang-undang wakaf ini
ini Undang-Undang Wakaf 1000 nomor 41 2004 sudah ada peraturan pemerintah Republik Indonesia. Ya, itu bisa. Karena pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, wakaf itu seluruhnya ada 200 macam. Ada 200 macam. Wakaf seluruh dunia sekarang ini, pada zaman Harun Ar-Rasyid itu, ada yang berwakaf susu. Susu dibikin pancaran, apa itu, ke sudut-sudut kota. Orang-orang miskin yang kekurangan susu tinggal mutar saja gitu. Oh, jadi pintar-pintar nanti rakyatnya kalau. Oh iya, itu di Iran ada wakaf binatang-binatang yang tua, sapi yang sudah tidak pantas itu lagi dipelihara sampai matinya, dipelihara. Dan ada yang berwakaf makanannya itu sampai matinya. Ada wakaf rumah kucing. Kucing-kucing yang ada di kota itu dikumpulkan dalam satu rumah, diberi makan sampai matinya. Jadi makanannya wakaf dari umat. Dari orang-orang tersebut. Jadi tidak ada kucing yang terlantar ya. Oh, tidak ada kucing yang terlantar. Manusia. Kucing ya, aja. Apalagi di sana, kalau di Iran itu peminta-minta. Saya sudah 7 kali ke sana. Alhamdulillah. Tidak pernah ketemu peminta-minta. Allahu Akbar ya. Kalau di Bandung kan peminta-minta ada di beberapa wilayah, Pak Kiai. Oh, di Indonesia terbanyak. Yang dulu di Makassar susah, sekarang peminta-minta gentayangan di mana-mana. Tapi Pak Kiai ini sekarang. Pakai apa Pak Kiai? Pakai apa ini di kota Bandung ini? Jadi tidak kelihatan orangnya. Pakai ini. Hijab. Pakai nikob. Iya. Pakai masker. Pakai ini. Pakai jubah. Pakaian yang besar ini di luar. Tertutup. Apa namanya itu? Oh, boneka-boneka itu. Boneka, ya, iya. Boneka-boneka itu ya, Pak Kiai. Boneka itu jadi tidak kelihatan orangnya. Iya, tampaknya ini fenomena di beberapa wilayah. Lalu bagaimana Pak Kiai, wakaf itu orang-orang kaya saja atau masyarakat sosial, misalnya PNS lah ya? Oh bisa, PNS. Siapa saja. Di sini ayatnya semua mufassir itu rujukannya ke surah Ali Imran ayat 92. Ya. Lan tanalul birra. Kita lihat saja tafsir Ibnu Abbas. Lan tanalul birra itu kamu tidak akan memperoleh as-sabab, pahala. Ya, satu pahala. Al-karamah. Karamah. Kemuliaan. Ar-rahmah. Kasih sayang. Rahmat. Dan al-jannah. Surga itu. Lan tanalul birra. Tidak akan memperoleh pahala, tidak akan memperoleh karomah, tidak akan memperoleh rahmat, tidak memperoleh surga, hatta tunfiku mimma tuhibbun. Tunfiku, ya. Sampai kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Harta yang kamu cintai ini ada sedekah, ada wakaf, ada nazar. Sekarang wakaf. Wakaf itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bisa dia berwakaf pohon kelapa. Oh gitu ya. Di Selayar itu antara kampung itu ada tertulis wakaf. Jadi pohon kelapa itu siapa saja mau manjat ambil itunya halal. Ya. Itu. Ada saya di Babu Salam di sini ada wakaf pohon pisang. Pohon durian. Ada pohon durian, ada pohon nangka, ada pohon-pohonan. Iya. Nah, ada wakaf karpet ini. Ada wakaf yang paling banyak di Babu Salam ini di samping wakaf tanah itu wakaf kitab. Iya. Kitab. Saya pernah membawa pengusaha mobil se-Indonesia. Iya. Saya di Medina menyampaikan ini. Wakaf yang paling utama adalah kitab, apalagi tafsir-tafsir.
Ya. itu terkumpul 35 juta. Mhm. Dibelikan kitab tafsir macam-macam dan mushaf Al-Quran itu 5 ton. Subhanallah ya. 5 ton. Dikirim dari Mekah ke Bandung itu ongkosnya 5 juta. Besar banget. Jadi 30 juta kitab, 5 juta ongkos kirim sampai ke Bandung, itu kita bagikan ke ulama-ulama. Ini wakaf. Alhamdulillah. Nah, Jadi wakaf ulama-ulamanya kita- punya referensi yang Iya, punya referensi yang iya, mereka kadang-kadang di pesantren tradisional itu ketinggalan informasi mengenai iya, perkembangan wakaf tafsir ya di dunia di internasional. dunia internasional. Nah, kita bagikan ke pesantren-pesantren. Ya. Itu wakaf. Afdalul waqf al-mushaf. Wakaf yang paling utama ialah mushaf Al-Quran. Tidak bisa uangnya banyak, ya 1 mushaf Quran saja. Atau wakaf piring, Piring. mangkok ke pesantren, Dianggo gitu. Ya. dianggo, dipakai terus menerus, karena wakaf itu bisa dipakai selamanya. Tidak berbeda dengan mat'am, memberi buka puasa atau memberi makan. Nah, itu tidak wakaf itu, karena langsung habis. Iya. Tapi kalau wakaf pohon, wakaf piring, wakaf mangkok, wakaf di Babus Salam, Karpet, mobil-mobil ya. itu wakaf. Karpet, mobil. Nah, kemudian tanah itu wakaf, kemudian karpet ini wakaf, kursi ini kursi-kursi. Wakaf. Nah, ini juga alat-alat ini Wakaf wakaf dari kaum jamaah muslimin, ya. dari jamaah. Alhamdulillah. Tertarik Pak Kiai mengenai wakaf kitab. Salah satu permasalahan masyarakat kita di Indonesia itu yang pendidikan dasar SD, SMP, SMA, termasuk pendidikan tinggi. Oh, Itu iya. kan mahal sekali buku-buku yang referensi itu. Jadi kalau misalnya umat diarahkan untuk bergerak, berwakaf buku-buku referensi untuk iya. pendidikan, itu kayaknya menarik Pak Kiai. Itu jadinya pusatnya di perpustakaan. Nah, perpustakaan Babus Salam itu referensi kalau mau baca kitab itu tidak. Bahkan saya kemarin Amin Rais dengan Profesor Nanat baru pulang dari KUM Iya. dan mengunjungi perpustakaan Ali Marashi. Ali Marashi. Iya, Ali Marashi Ayatullah itu pengunjungnya itu dalam sehari 2.500. Subhanallah. 2.500 sampai pengunjungnya. Amin Rais dan Profesor Nanat bangga. Tapi setelah dilihat saya ada tulisannya di sana sudah lebih dahulu, mereka terkejut sampai di sini. Ya, bangga itu. Pak Kiai sudah duluan tidak ngajak-ngajak gitu. Iya, jadi ada perpustakaan 2.500 pengunjungnya kitab-kitab kuno. ya. Zaman-zaman kuno kita bisa ambil dengan fotokopinya di ini. Dan perpustakaan itu kalau kita masuk ada korek api sedikit saja, itu ada pemadam kebakaran otomatis. Terdeteksi. Iya, api sedikit saja dan kitab-kitab itu terpelihara. Jadi dengan teknologi canggih. Ya, dengan teknologi Dan itu canggih. wakaf ya Pak Kiai. Wakaf seorang kiai, Ya seorang Allah, ayatullah subhanallah. mewakafkan kitab perpustakaan dia pribadi. Ya, kalau saya sedikit saja ini sudah Iya. wakaf juga. Iya. Tempat tinggal Pak Kiai, kitab-kitab itu nanti wakaf zuri itu nantinya. Wakaf zuri. Ya, Ya. tadi kan dengan berwakaf itu yang paling puncak akan mendapatkan surga ya Pak Kiai. Oh iya, surga. Yang paling puncak. Mengalir terus. Iya. Satu contoh saja kata Nabi, kalau di sana kan tidak ada lepukat kurma. Iya. Kata Nabi, kamu wakafkan sebatang pohon alpukat, Ya. pohon mangga, pohon durian, pohon apa lagi? Ya. Kemudian kamu sudah meninggal dunia, alpukatnya dimakan kelelawar, itu ngalir kepada yang berwakaf. Subhanallah. Nah, dimakan tupai, ngalir kepada yang berwakaf. Ya. Dicuri orang, ngalir kepada yang berwakaf.
Iya, alhamdulillah. Dimakan sama santri, apalagi gitu. Anak cucu itu wakaf, alpukat, durian, mangga, kelapa. Satu Jadi pohon kelapa diwakafkan. mengalir ya amal solehnya. Oh, itu yang dinamakan dalam hadis Nabi, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salatin. Apabila anak cucu itu meninggal, terputus amalnya kecuali 3. Pertama, sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini artinya sedekah yang mengalir terus, itu wakaf. Oh iya. Sedekah jariyah. Iya. Jadi wakaf tidak bisa mewakaf tanah 1 meter. Saya pernah wakaf di Babus Salam cabang Selayar itu 7.500 1 meter. Iya. 1 hektar, 2 hektar. 7.000. Saya di Bandung, saya katakan ini 7.500 1 meter. Betul. Itu santri. Iya. Santri juga Pak Kiai. Saya ini 15.000 mau berwakaf 2 meter, tidak makan jajan 2 hari Allah untuk Akbar. wakaf. Bangga dia. Ada orang buta datang. Saya bilang ini ada wakaf 7.500 1 meter. Iya. Aduh, saya ini ada uang, saya mau berwakaf, bangga dengan wakaf 50.000, Iya. dapat berapa meter itu. Iya. Tapi kalau di Ciburial kan 12 juta 1 meter. Sekarang. Di sana 7.500 dulu saya beli berapa hektar, dalam waktu 3 bulan terkumpul. Iya. Menarik sekali Pak Kiai. Ya. Kemudian terkait dengan undang-undang wakaf yang sudah dibahas, kira-kira Pak Kiai menurut deteksi Pak Kiai, apakah ini berjalan di Indonesia sesuai dengan undang-undang yang Pak Kiai bahas? Iya, itu sudah berjalan, terutama mengenai tanah. Tanah, undang-undang wakaf mengenai tanah itu harus ikrar dari wakif. Nah, kemudian ada nadir. Kalau di sini Babus Salam, nadirnya itu saya seluruhnya. Ya, nazir. Ya, nadir, pelaku sejarah. Kemudian harus ada ke KUA. Di sana Kenapa harus ke KUA Pak Kiai? Iya, di KUA itu akte wakaf itu harus di KUA, diketahui oleh KUA, sudah itu ada wakaf, sudah itu baru ke Badan Pertanahan. Jadi ada legalitas ya? Ada legalitas pertanahan sehingga tanah itu tidak pakai pajak lagi. Oh, jadi tanah-tanah yang diwakafkan, Tanah-tanah yang sudah diwakafkan itu dan ada akte wakafnya itu oleh negara tidak bayar pajak. Ya, jadi bagi penyimak acara ini, tanah-tanah yang sudah diwakafkan itu tidak dipajak ya, dipajak. Tidak ada pajaknya, bebas. BUMN ada aktenya dari BUMN, itu negara itu negara karena kalau wakaf hanya sendal, wakaf sepatu, wakaf pohon sampai ke KUA itu. Ya menarik. Tapi ujungnya kan Allah mengatakan kalau ada yang berwakaf pohon durian, pohon sagu atau pohon apa ini ujungnya wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah Maha mengetahui bahwa itu wakaf. Nah, bahwa itu wakaf. Tadi kan sebagaimana dikisahkan oleh Pak Kiai, 7.500 saja bisa untuk wakaf tanah. Iya, wakaf ya, ini tanah. Kejadiannya ya. Jadi diketahui oleh Allah itu ya. Satu orang yang berwakaf. Pertama kita nggak perlu ada legalitas yang rada rumit gitu ya Pak Kiai ya. Tapi di sananya itu harus ada akte wakaf di sananya sehingga tidak bayar pajak lagi. Iya. Nah, tapi persepsi masyarakat itu pada umumnya Pak Kiai, yang dikatakan wakaf itu tanah ya pada umumnya. Oh, bukan tanah saja, mobil bisa,
nanti pesawat bisa, Iya, pesawat. nanti rumah juga bisa. Ya tadi kan piring ya, Piring, mangkok, sandal, pohon-pohonan HP gitu. sekarang bisa, laptop, Pohon-pohonan. bangunan. Iya. Alhamdulillah Pak Kiai. Lalu bagaimana caranya menggerakkan umat supaya mereka sadar bahwa wakaf itu pertama tadi mendapat rahmat, kemudian karomah, kemudian jannah. Itu lewat dakwah. Pentingnya pembinaan jamaah. Kalau Babus Salam saya dahulukan jamaah itu lewat majelis taklim, lewat alumni haji, alumni umroh, alumni mahasiswa. Nah, itu lewat itu Jadi jaringan. gerakan dakwah ya, Ya, gerakan dakwah yang Amar akan ma'ruf. membimbing umat kepada Ya, amar ma'ruf nahi implementasi mungkar. zakat gitu ya. Umpamanya seperti di Aceh saja, saya mau bangun pesantren di Melabo itu dapat wakaf 25 hektar. Ya. Ya, terus dibangun habis 12 miliar. Tapi kemudian diserahkan ke Pemda. Jadi mengalir ya, Oh, mengalir itu orang yang berwakaf itu ngalir terus pahalanya ngalir. Ya, puncaknya adalah jannah Pak Kiai. Oh, jannah itu rahmat juga, memudahkan rezekinya juga. Ya, tadi karomah apa Pak Kiai? Karomah itu banyak kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada seseorang itu dengan amalnya itu. Pengamalan melahirkan pengalaman. Ya. Karomah, banyak karomah Banyak, ya. ini. Ya intinya seseorang itu akan dimuliakan hidupnya. Iya, akan dimuliakan hidupnya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala, dan kadang-kadang terjadi sesuatu yang tidak terjadi bagi orang lain. Dia bisa terjadi. Ya. Ya. Seperti kemarin di KKSS, Ya. saya cerita tahu-tahu ada mantan lurah. Ya. Mantan lurah di Selayar itu, saya hadir Pak Kiai berkhutbah di tanah lapang. Tiba-tiba hujan dari timur, saya lihat Pak Kiai muter ininya, itu di lapang itu tidak hujan, tapi di luar hujan. Gitu. Subhanallah. Nah, Subhanallah. saya bilang itu kebetulan saja. Iya. Kebetulan saja doanya Allahumma hawalaina wala alaina. Itu kebetulan, itu satu contoh. Tahu ya saya banyak contoh-contoh. Ya, Atau kisah-kisah para wali itu. Oh, kisah para wali Itu banyak sekali karomah-karomah yang ditulis dalam sejarah, dan itu heran gitu orang-orang yang membacanya gitu. Saya Yusuf Al-Makassari saja, kalau kita kemarin kan webinar saya internasional. Betul, ya. Pak Kiai. Ya, itu ketika dari Ceylon ke Cape Town pakai perahu kan. Iya. Oleh tentara Belanda diantar ke sana gitu. Tapi di tengah jalan kata kaptennya, kita habis air minum. Betul. Di perjalanan. Iya, kata Syekh Yusuf, kenapa tidak ngomong dari tadi? Maka Syekh Yusuf, sini kapten. Dia tangannya di ini kan, ke laut itu. Iya. Sudah itu suruh timba, itu air tawar. Subhanallah. Kapten itu masuk Islam, itu bisa dilihat datanya di Nederland, di perpustakaan Itu Nederland. Syekh Yusuf. Syekh Yusuf Al-Makassari. Tak usah Syekh Bangkalan, Syekh panjang itu kalau saya ungkapkan. Iya, artinya karomah-karomah itu salah satunya karena amalan tentang wakaf ini. Iya, tampaknya diantaranya wakaf. Pak Kiai ya, sesuai dengan surat Ali Imran 92 gitu ya. Iya. Di dalam implementasi masyarakat khususnya di Indonesia. Kalau di Iran itu kayaknya sudah pengamalan tentang wakaf itu sudah menjadi hal yang biasa Pak Kiai kan? Oh, itu di sana biasa. Sampai hotel, toserba ya, menjadi tuh kitab-kitab Pak Kiai menjadi seakan-akan menjadi budaya ya berwakaf itu. Oh iya, budaya itu. Menjadi budaya. Nah, mungkin ada satu atau dua ayat lagi Pak Kiai tentang wakaf. Ini hanya satu ya yang. Iya, panjang, tapi diantaranya
ini wa ama lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tapi yang dicintai itu tunfiqu mimma tuhibbun, atau kepada orang yang kamu cintai. Lembaga yang kamu cintai. Pengalaman saya wakaf ke Babu Salam itu tanah saja ini banyak. Tanah ya. Sampai wakaf sekarang tanah ya. Tanah. Ya. Tapi ya sayang tidak diurus. Belum Pak Kiai. Belum. Tapi terus menerus. Belum terus menerus. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan-penjelasan ini umat mendapat inspirasi Pak Kiai, termasuk para ustadz dan ustazah di Babu Salam. Nah, sesuai dengan apa yang sudah dibahas oleh Pak Kiai tentang wakaf sudah menjadi undang-undang. Nah, kira-kira ada enggak Pak Kiai di lapangan hal-hal yang melenceng dari undang-undang ini yang Pak Kiai ketahui lah gitu? Kira-kira ada yang sudah berwakaf? Saya gitu? pernah, tahu saya sebutkan ya, ada yang berwakaf, tapi sampai 10 tahun itu tanahnya diurus saja. Akhirnya saya katakan harus dimanfaatkan. Ketahuan sama yang berwakaf, diambil lagi tanah itu, dijual, dibawa ke tempat lain, ditanamkan di sana. Lebih produktif. Lebih gitu. produktif. 10 tahun diantap, dibiarkan saja. Oh gitu. Nah, ya jadi karena ada pengabaian ya, diabaikan. Jadi orang yang berwakaf itu kan akan memperoleh pahala kalau dimanfaatkan. Punya harapan gitu. Kalau tidak dimanfaatkan, diantap 10 tahun tanah itu tanah aja terus tanah, tidak ada bangunan, tidak ada dipindahkan. Nah, jadi saya politiknya itu tanah yang jauh-jauh dari Babu Salam itu jamaah di wakaf. Tapi politiknya kita hibah. Betul. Aktenya itu hibah. Betul. Karena kalau wakaf susah untuk memindahkan. Tapi kalau hibah, saya gampang. Lebih bijaksana gitu ya. Menjual sudah itu dipindahkan. Tapi kalau hibah itu, ya menadir ini yang jadi penerima hibah gitu. Jadi bukan yayasan. Dipindahkan ke lokasi yang lebih memungkinkan untuk produktivitas Pak Kiai. Oh iya, kalau dibiarkan saja di situ 5 tahun tidak diurus, pajaknya dibiarkan. Betul. Padahal itu uang itu harus keluar terus. Saya kalau sudah jadi wakaf, ini banyak yang sekarang saya sendiri ada lagi tanah di ini, sudah saya mau kembalikan aja kalau Babu Salam tidak mengurus, tidak jadi produktif. Tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan harapan. Ada lagi tanah di selatan Cianjur itu sudah hibah. Kenapa itu tidak dijual cepat? Sudah itu dipindahkan ke ini. Ada lagi di Subang itu diantap. Baik Pak Kiai, jadi tahapan-tahapan untuk berwakaf itu kan tadi ada yang mewakafkan, ada yang menerima wakaf, kemudian harus ke KUA. Nah, sebagai penutup, mungkin ada di antara para penyimak yang ingin berwakaf kemudian bingung dan bisa Babu Salam menerima Pak Kiai ya. Oh iya, kita di sini ada wakaf. Di sini di undang-undang ini ada wakaf produktif. Wakaf produktif ya? Iya, kita sudah ada 200 juta. Jadi wakaf produktif itu dimodalkan. Hasilnya itu untuk gaji guru, itu wakaf produktif. Jadi model Toserba sama hotel tadi bukan? Iya, model Toserba, dan hotel. Kita tanamkan, dimodalkan, kemudian keuntungannya itu untuk membayar guru-guru. Gajinya. Itu wakaf produktif. Mau 1 juta boleh, mau 2 juta boleh, mau 500.000 boleh. Tapi akadnya
akadnya wakaf produktif. Bukan sodakoh biasa ya. Bukan sodakoh biasa, itu tidak boleh diganggu itu. Jadi ada ijabnya Pak Kiai. Iya, wakaf sudah kita Babu Salam sudah punya 200 juta. Ya, artinya saya mewakafkan sejumlah uang gitu kan. Udah Ya, itu masalah produktivitas Babu Salam ya. sendiri yang memutar Ya, gitu. memutar Modal tersebut. Modal itu seperti dulu saya pernah ada wakaf sapi. Wakaf sapi. Nah, wakaf Ada sapi, wakaf mesin jahit Pak Kiai. Ini tetapi ya karena masyarakat perlu bimbingan, sapi lengit, duit lengit gitu. Nah, itu jadi aspek dakwah dan aspek pendidikan itu ya, terkait aspek pendidikan. ya. Jadi di Indonesia tuh masih pengalaman harus saya banyak ini. Masih harus ya Pak Kiai Ya, ya. akhirnya saya wakaf pura-pura ini disimpan di bank, jadi dia pinjam ke bank. Oh ya. Jadi karena kalau pinjam ke Babu Salam, ke Muhtara Adam, sapi lengit. Uang juga tidak Uang kembali. juga tidak balik. Ya. Akhirnya disimpan di bank. Ya. Tapi ya juga Jadi masih problem ya Pak problem Kiai. umat. Problem Ya. umat. Ya. Baik, menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai. Ya, pengalaman Ya. wakaf ini. Dan berbagai pengalaman wakaf. Alhamdulillah kita tadi merujuk kepada surat Ali Imran surat ketiga ayat 92. Yang abadi di Sumedang itu wakaf Zurri. Zurri ya, wakaf Ya, Zurri. keluarga kerajaan mewakafkan uang, dipelihara, dikembangkan, itu anak cucunya kuliah dari wakaf Zurri itu. Yang di Sumedang. Iya, Yang di Sumedang. Jadi ada ini ya, ada contoh. Ada contoh wakaf Ada contoh. Zurri. Ya. Jadi wakaf Zurri itu wakaf keluarga saja, keluarganya saja yang ini. Menarik ya Pak Kiai ya. Oh iya, itu kalau dipelihara, nah kemudian anak cucu mau kuliah, ya ambilkan dari Sudah hasil. dikelola secara profesional. manajemen Itu modern ya. manajemen modern di Sumedang. Ya, Sejak subhanallah. dari dulu. Baik Pak Kiai, sebagai kesimpulan silahkan mungkin Pak Kiai mau menutup acara ini untuk bimbingan kepada umat. Ya, kepada umat, mari kaum muslimin dan muslimat, lebih-lebih pada bulan Ramadan ini, mari kita membaca surah ini, lan tanalul birra. Apa al-birra itu? Kebaikan ya. Yakni as-sawab wal karama wal rahma wal jannah. Hatta tumpiku mimma tuhibbun, sampai kamu mengimpakkan harta yang kamu cintai. Ya. Jadi impak di sini bisa impak fisabilillah, ada sedekah, ada masuk di dalamnya wakaf. Hatta tumpiku mimma tuhibbun, apa yang kamu cintai. Ya, apa yang kamu cintai. Apa yang kamu ya sesuai dengan kemampuan. Iya. Punya piring, ya wakafkan piringnya itu ke masjid atau ke pesantren. Nah, punya laptop, ya laptop. Mampu beli motor. Nah, kita punya mobil berapa? Wakaf ya. Itu wakaf semuanya. Mobil, ada pohon-pohonan, Ya. ada karpet. Nah, ada kitab, kursi, kitab Pak Kiai. ada mushaf. Mushaf. Saya mampu hanya mushaf 50.000, serahkan ke Babu Salam. Ya. 50.000. Ada apa saja? Kita banyak seperti di Wakatobi itu perlu memperbaiki kamar mandi guru, memperbaiki ini, memperbaiki. Nah, ini itu butuh bantuan wakaf itu, terutama wakaf Tobi. Nanti kita akan bangun juga di Kendari, kita akan bangun juga di Labuan Bajo. Nah, itu membutuhkan wakaf bangunan, wakaf semen. Satu sak semen, ya satu sak semen saja
membangun masjid itu sudah punya wakaf. Wakaf ya. Jadi Ya. berkontribusi. Jadi berkontribusi di dalam fi sabilillah. Iya. Membangun masjid di seluruh Indonesia sekarang banyak masjid-masjid yang perlu dibantu. Ya, seperti saya kemarin minta ke Lil itu kirim ke Gaza karena kita membangun Masjid Istiqlal di sana. Subhanallah. Ya, kita bisa beli satu sak semen saja kirim, makanya 1 juta. Itu untuk membantu pembangunan di mana saja mastata'tum sesuai dengan kemampuan kita. Mari lebih-lebih pada bulan Ramadan ini, mari kita gunakan harta kita, kita infakkan, kita sedekahkan, atau yang paling bagus dalam bentuk wakaf. Wakaf ya. Yang abadi gitu. Yang abadi. Ya, insya Allah ini surga. Kemudian wa ma anfaqtum min syai' apa? Kemudian tunfiqu min tuhibbuna wa fa innallaha alim. Berwakaf 1 meter saja di Babus Salam ya. Nah, berwakaf 1 sak semen itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah saudara-saudara dan jamaah untuk kita tanamkan semangat bantuan sosial dalam diri kita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya. Saya kira itu saja. Terima kasih Pak Kiai. Pada intinya Babus Salam ini tetap melakukan dakwah ya demi berjalannya pemahaman-pemahaman diantaranya tentang wakaf bagi umat. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.